Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Apa sih sebenarnya bedanya lemak dengan minyak? Nah, ini sebenarnya dua-duanya sama aja. Dua-duanya adalah ester sebenarnya. Cuman biasanya istilah ini sering muncul karena ada beberapa perbedaannya aja. Nah, ini sekedar informasi aja. Yang biasanya sering disebut sebagai lemak itu biasanya berasal dari hewan. Wujudnya padat pada suhu ruang dan dia terbentuk dari asam lemak jenuh. Nah, tapi kan kita udah tahu ya semuanya ini ternyata sebenarnya adalah ester. Dan semuanya adalah bagian dari lipid. Nah, contoh lemak itu eh, mungkin yang sering kita lihat lemak dari hewan ya, lemak dari daging sapi gitu ya. Nah, itu contoh lemak. Nah, kalau minyak ini biasanya dianggapnya berasal dari tumbuhan atau bersifat nabati. Biasanya pada suhu ruang wujudnya cair dan dia biasanya asalnya dari asam lemak tidak jenuh. Tidak jenuh tadi berarti yang asam oleat, linolenat ya. Nah, kebutuhan lemak harian dari rata-rata manusia itu sekitar 67 gram per hari. Jadi beda-beda ya, nggak terlalu banyak seperti karbohidrat, tapi dia porsinya juga tidak lebih banyak daripada protein. Jadi tetap yang paling banyak itu sebenarnya karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga baru lemak. Nah, ini saya kasih contoh beberapa bahan makanan per 100 gram kandungan lemaknya berapa. Nah, ini adalah kandungan lemak totalnya ya. Jadi ini belum menghitung lemak jenuh dan lemak tak jenuhnya. Karena kadang-kadang satu bahan makanan kandungan lemaknya bisa macam-macam. Ini contohnya, surprisingly kayaknya daging kambing lemaknya sedikit ya. Nah, berarti di dalamnya mungkin ada yang lain ya, ada karbohidrat, ada protein mungkin ya. Nah, ini contohnya, bahan-bahan nabati juga ada nih contohnya. Nah, jadi dengan begitu bisa dihitung ya berapa jumlah maksimal bahan-bahan makanan yang bisa dimakan per harinya nih. Minyak kelapa ternyata paling tinggi ya kandungan lemaknya. Per 100 gram dia hampir 100 gram juga. Oke, nah kenapa sih kita perlu mempertimbangkan berapa konsumsi lemak per hari? Karena ternyata konsumsi lemak jenuh yang terlalu banyak, lemak jenuh ingat ya, itu bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah karena akan membentuk plak atau seperti kayak endapan gitu di pembuluh darah. Nah, nanti dia akan mengurangi elastisitas pembuluh darah. Akibatnya bisa macam-macam ya, bisa jadi pembuluh darahnya tersumbat, atau bahkan nanti tekanannya akan terlalu tinggi sehingga bisa pecah dan lain-lain. Nah, pembuluh darah yang terganggu otomatis mengganggu kerja bagian tubuh yang dilewati oleh pembuluh darah itu atau sel-sel yang dilewati pembuluh darah itu. Oke. Nah, berikutnya lemak karena merupakan suatu ester jadi bisa mengalami hidrolisis atau bisa dipecah oleh air. Seperti biasa, hidrolisis itu kebalikan dari esterifikasi. Jadi kalau kita melakukan hidrolisis pada lemak, nanti yang terjadi adalah seperti ini. Nah, lemaknya akan terurai kembali menjadi alkohol dan asam karboksilat lagi, menjadi gliserol dan asam stearat lagi. Contohnya ini gliseril tristearat. Ini adalah lemak sederhana. Nah, kalau dihidrolisis, direaksikan dengan air, ingat air itu kan ada ion H+ sama ion OH- ya. Ini gampangnya aja gitu ya. Nah, nanti H+-nya akan masuk lagi ke sini, terikat ke sini. Jadi nanti akan terbentuk lagi senyawa asam. Nah, kebetulan asamnya ini ditulisnya menghadap ke sebelah kanan. Karena ada 3, jadi diringkas seperti ini. Nah, kemudian OH-nya kemana? Nah, nanti OH-nya ini akan bergabung di rantai sisanya. Jadi nanti akan terbentuk lagi alkoholnya atau gliserolnya. Jadi sebenarnya reaksi hidrolisis itu adalah kebalikan dari esterifikasi kayak biasa aja. Jadi hidrolisis lemak itu akan menghasilkan kembali gliserol dan asam karboksilat. Sorry, tadi ke scroll ke atas. Ya, jadi gliseril tristearat itu bisa terurai lagi menjadi gliserol lagi dan asam stearat. Koefisiennya nanti 3 asam stearatnya.
Berikutnya, lemak juga bisa mengalami reaksi penyabunan. Reaksi penyabunan ini sebenarnya asal katanya dari pembentukan sabun. Nah, sabun itu dia dibentuk dari asam lemak yang direaksikan dengan natrium hidroksida atau suatu basa. Tergantung ya, kalau kita ingin dapatnya sabun yang lemak, yang aman untuk kulit, kita bisa gunakan KOH biasanya, kalium hidroksida. Tapi kalau kita gunakan NaOH, ini biasanya sabunnya agak keras ya, biasanya ini untuk deterjen atau sabun yang bukan buat mandi. Nah, contohnya kita ambil yang sama lagi aja, lemaknya adalah gliseril tristearat. Nah, kalau direaksikan dengan suatu basa, nanti yang terjadi adalah akan terbentuk lagi gliserol dan natrium stearat. Nah, natrium stearat ini adalah suatu garam. Ini sebenarnya reaksinya reaksi asam basa aja ya. Nah, kalau kita lihat di sini, gliserilnya itu nanti akan meningkat OH dari NaOH sehingga akan terbentuk lagi gliserol di sini. Nah, sisanya Na-nya itu nanti akan terikat di bagian ujung sisa asamnya. Nah, jadi akan terbentuk garam di situ. Garamnya namanya natrium stearat. Kemudian lemak juga bisa mengalami penjenuhan. Nah, ini biasanya yang terjadi salah satunya waktu membuat margarin. Jadi margarin itu kan dibuatnya dari minyak kelapa sawit sebenarnya, tapi dihidrogenasi atau dijenuhkan. Direaksikan dengan hidrogen biasanya gitu ya. Pakai katalis nikel biasanya. Nah, ini contohnya kalau kita punya gliseril trilinoleat, ini adalah suatu lemak yang tidak jenuh karena dia mengandung gugus ini ya, linoleat. Linoleat itu berasal dari asam tidak jenuh. Kalau kita hitung jumlah H-nya ini lebih sedikit daripada 2 kali jumlah C, berarti pasti ada ikatan rangkap di situ. Nah, gliseril trilinoleat ini wujudnya cair nih pada suhu ruang. Kalau dihidrogenasi, nanti dia akan menjadi gliseril, bisa contohnya di sini menjadi gliseril tristearat, menjadi jenuh. Nah, nanti pada suhu ruang dia jadinya padat. Kalau dilihat di sini jumlah H-nya nambah nih. Karena terjadi hidrogenasi atau penjenuhan atau pemutusan ikatan rangkap. Nah, ini contoh reaksi penjenuhan lemak. Jadi lemak bisa mengalami hidrolisis, penyabunan, dan penjenuhan. Oke, pembahasan lemak sampai di sini. Nanti kita akan lanjut ke fosfolipid di video berikutnya.